Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ewok Escobar yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Armor Wars. Ini adalah bagian yang keempat sekaligus terakhir. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ketiganya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi. Sejauh ini Tony Stark telah menghancurkan teknologinya yang dicuri, tetapi semuanya adalah benda fisik, sedangkan teknologinya yang berupa data digital masih belum tersentuh sama sekali. Untungnya Abraham Zimmer menghubungi Tony. Zimmer dengan gembira memberitahukan bahwa dirinya telah menyempurnakan suatu program komputer yang dinamai Tapeworm alias cacing pita. Setelah diluncurkan, program tersebut akan bergerak ke segala jaringan komunikasi. Tapeworm mampu membelah diri dan menyebar ke jaringan lain yang terhubung dengan jaringan yang sedang dimasuki. Dengan cara ini, ujung-ujungnya semua database akan disusupi oleh Tapeworm. Apabila menemukan data teknologi Tony, maka Tapeworm akan menghapusnya dalam sekejap. Begitu pula jika ada yang memasukkan data itu lagi, maka Tapeworm akan segera menghilangkannya. Tapeworm sendiri tidak bisa dilenyapkan dan akan terus melintasi jaringan di seluruh dunia berulang-ulang tanpa henti. Dengan program ini, Tony tak perlu khawatir tentang keberadaan data teknologinya. Komputer pribadi Tony tentu bisa terkena efek Tapeworm juga. Jadi Zimmer menyerahkan kode khusus yang memberikan kekebalan terhadap program buatannya ini. Tanpa menunggu lama, Zimmer pun meluncurkan Tapeworm. Di gedung Transcorp, para pegawai tiba-tiba mengalami kepanikan. Rupanya ada data rahasia di komputer mereka yang mendadak lenyap. Mereka berusaha memeriksa data cadangan, tapi ternyata itu juga sudah menjadi kosong. Mereka jelas merasa kebingungan tentang apa yang telah terjadi. Mereka menganggap ini sesuatu yang mustahil. Di tempat lainnya, Jack Taggart mulai mencoba kehebatan armor firepower. Kali ini bukan sekedar dalam simulasi komputer, melainkan secara langsung. Dia mengenakan armor tersebut dan ditugaskan mengatasi 2 tank serta 2 jet tempur. Dengan gampangnya dia menerjang satu tank hingga hancur, menembak tank lainnya dengan particle cannon, lalu meluncurkan rudal untuk meledakkan 2 pesawat. Sebelumnya sistem komputer memperkirakan firepower akan butuh waktu 12 detik untuk menyelesaikan tugas ini. Sekarang Jack melakukannya lebih cepat dari waktu perkiraan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat tentu merasa senang dengan pengujian ini. Sementara itu, Tony sekarang ingin berfokus mencari tahu tentang armor yang terhapus dari daftar nama yang diambil dari Transcorp. Dia tentu tak mau insiden Stingray terulang, jadi dia harus memperoleh informasi yang pasti. Tony terbang ke stasiun angkasa Star Enterprises di orbit bumi. Tempat itu sendiri sudah tak dioperasikan lagi, sebab telah terkontaminasi sejenis bakteri akibat ulah kelompok AIM. Untungnya sebagian peralatannya masih berfungsi. Dengan memasukkan sirkuit board yang dibawanya dari bumi, Tony melakukan modifikasi pada stasiun angkasa tersebut, yaitu mengaturnya menjadi pelacak teknologinya tapi dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Berkat modifikasi ini, Tony dapat menemukan lokasi sasarannya yang terakhir. Walaupun begitu, dia belum tahu banyak tentang sasaran tersebut, jadi dia hendak melakukan penyelidikan terlebih dulu. Di luar dugaan, ini tidak perlu dilakukan sebab informasi tersebut datang sendiri kepadanya. Begitu tiba di kantornya, Tony ditemui oleh Senator Boynton beserta beberapa perwakilan dari Departemen Pertahanan. Senator ingin merekrut Tony dalam upaya menghentikan Iron Man. Dia menjelaskan pula bahwa pihak militer telah menyiapkan armor bernama Firepower yang diyakini dapat menghabisi Iron Man. Sebelumnya, militer telah berkomunikasi dengan KGB. Berdasarkan pembicaraan itu, diketahui bahwa Iron Man melacak komponen tertentu. Komponen tersebut terpasang pula pada Firepower. Jadi Senator yakin Iron Man akan mencari Firepower juga. Senator mengungkapkan akan menyusun suatu perangkap demi menangkap Iron Man. Kini dia ingin Tony ikut terlibat, sebab Tony dianggap tahu banyak tentang Iron Man. Apabila Tony menolak, Senator mengancam akan menghancurkan Stark Enterprises melalui tuntutan hukum. Tony pun bersedia menerima perintah tersebut. Setelah Senator pergi, Rhodey sempat mengira Tony tidak akan menghadapi Firepower supaya perangkap tersebut menjadi sia-sia. Rhodey memang cemas dengan kekuatan Firepower yang disombongkan oleh Senator Boynton. Tak disangka oleh Rhodey, Tony justru mengaku akan memasuki perangkap itu. Dia bertekad akan melenyapkan semua teknologinya yang dimiliki pihak lain. Cepat atau lambat, dia memang harus berhadapan melawan Firepower.
Pada waktu yang telah ditentukan di gurun di Arizona, Jack Taggart sudah bersiaga sambil mengenakan armor firepower. Sedangkan Senator Boynton dan Jenderal Meade melakukan komunikasi audio dengan Tony Stark yang sedang menaiki helikopter yang dipiloti oleh Rhodey. Situasi ini agak mirip dengan kejadian Mandroid, namun hasilnya akan jauh berbeda. Tony sendiri telah memperkirakan dirinya akan menderita luka, jadi dia menyiapkan perlengkapan medis di helikopter, termasuk monitor jantung dan kantong darah. Saat sudah siap, Tony memakai armor Iron Man dan terbang mendekati firepower. Tanpa basa-basi, Tony menembakkan repulsor kedua tangannya dengan kekuatan maksimal. Walaupun diserang seperti itu, firepower sama sekali tidak terpengaruh. Dia langsung membalas dengan mengeluarkan sinar panas dari dadanya sehingga Tony harus bergerak menghindar. Saking panasnya energi tersebut, pasir di situ dalam sekejap berubah menjadi kaca. Firepower tidak mau berhenti. Dia meluncurkan beberapa granat lalu terbang dan mengerahkan rudal. Tony sempat terkejut menyaksikan segala fitur tersebut. Walaupun begitu, dia harus tetap berfokus. Dia terbang mencari perlindungan ke dekat tebing. Di sana, duel berlanjut lagi. Tony membuat firepower tertimpa bebatuan, tapi firepower bangkit dan menggunakan laser untuk melelehkan batu-batu menjadi lava. Tony memanfaatkan lava tersebut untuk mengalihkan perhatian firepower dan dengan cepat menerjangnya. Ketika sudah berada sangat dekat, Tony segera menempelkan negator pack padanya. Sayang sekali benda itu sama sekali tidak berfungsi. Rupanya pemerintah telah meneliti negator pack yang ditempelkan pada Stingray sehingga firepower bisa diberi kekebalan terhadap negator pack. Dalam sekejap, kemenangan yang sudah ada di depan mata Tony pun sirna. Firepower mencengkram lengan Iron Man, lalu memukul dadanya dengan sangat keras. Pukulan ini membuat Tony terlempar jauh. Dia masih hidup namun terluka cukup parah. Di helikopter, Rhodey merasa ketakutan melihat data tentang keadaan tubuh Tony. Di dalam armor Iron Man, Tony berusaha berdiri lagi walaupun merasa sangat kesakitan dan kesulitan bernafas. Dia tak bisa diam saja sebab firepower masih mengejarnya. Dengan kondisi yang lemah, Tony terkena tembakan particle cannon. Tony menjadi oleng tapi masih bisa terbang ke helikopter. Firepower melihat ini namun memilih untuk berhenti sebab dia menunggu perintah selanjutnya. Di helikopter, Tony hanya bisa berbaring, sedangkan Rhodey menghubungi pihak militer. Agar serangan tidak diteruskan, Rhodey berusaha membuat muslihat. Dia berpura-pura dirinya dan Tony sedang disandra oleh Iron Man. Siasat ini tidak berhasil. Beberapa helikopter militer malah terbang mendekati helikopter Tony dan mulai mempersiapkan rudal. Rupanya mereka tidak peduli jika ada sedikit korban jiwa asalkan sasaran utama bisa diatasi. Di tengah ketegangan ini, Iron Man tampak melesat keluar dari helikopter Tony. Maka firepower tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan senjata pamungkasnya yaitu Terminex. Sesuai keinginannya, rudal tersebut tepat mengenai sasaran dan menyebabkan ledakan besar di langit. Setelah itu, sisa-sisa armor Iron Man yang berlumuran darah berjatuhan ke daratan. Ini membuat militer merasa yakin tujuan utama telah tercapai. Kepada media massa, militer mengumumkan bahwa Iron Man telah tewas. Di kediaman Tony Stark, Tony dibantu berjalan oleh Rhodey. Pertarungannya melawan firepower memang membuatnya babak belur, termasuk tulang iga yang retak serta lengan yang terkilir. Tony sendiri membuat Iron Man tampak mati melalui suatu tipuan. Ketika sedang berada di helikopter, Tony melepaskan armornya. Kemudian Rhodey mengisi armor tersebut dengan darah yang telah dipersiapkan. Setelah itu, armor Iron Man terbang meninggalkan helikopter dengan dikendalikan dari jauh. Dengan demikian, armor yang terkena nuklir Terminex sebenarnya tidak berisi manusia. Agar orang-orang di sekitar Tony tidak curiga dengan kondisi tubuhnya, Tony mengarang cerita bahwa dirinya terlempar dari helikopter ketika terjadi ledakan Terminex. Walaupun rencana melumpuhkan firepower berakhir dengan kegagalan, Rhodey menyebutkan bahwa Tony tetap mendapat hal-hal baik. Perusahaan Stark Enterprises tak akan mendapat tekanan lagi. Selain itu, Tony punya alasan untuk menciptakan armor baru. Di luar dugaan Rhodey, Tony mengaku tak akan merancang armor lainnya. Masalah yang telah menimpanya berakar dari teknologi yang dia buat untuk armor Iron Man. Dia tak mau segala kekacauan ini terulang kembali. Dengan kata lain, Tony Stark berhenti menjadi Iron Man. Di suatu gurun, Edwin Court sedang mengawasi firepower yang ditembaki Bazooka. Ini dilaksanakan untuk mencari tahu apakah pertarungan melawan Iron Man mengurangi kekuatan armor tersebut. Ternyata firepower tetap tidak terpengaruh sama sekali.
Ini artinya armor itu memang tidak menderita kerusakan saat berduel menghadapi Iron Man. Saat itu tiba-tiba mereka didatangi oleh Senator Boynton dan Jenderal Meade yang ingin mengambil armor Firepower. Mereka memang menganggap keterlibatan Edwin dalam proyek ini sudah cukup. Secara mengejutkan, Edwin malah menolak mentah-mentah perintah tersebut. Dia menegaskan bahwa Firepower akan tetap dia miliki. Tentu saja ini memicu kemarahan Senator Boynton dan Jenderal Meade. Senator mengingatkan bahwa pemerintahlah yang mendanai pengembangan Firepower. Jadi Edwin bisa dituntut secara hukum apabila menolak menyerahkan armor itu. Akan tetapi Edwin rupanya tidak gentar. Dia justru mengancam balik. Apabila digugat di pengadilan, maka dia akan membeberkan kepada publik tentang tujuan asli pembuatan Firepower. Armor itu sebenarnya dirancang untuk menghentikan para warga yang melakukan kerusuhan. Apabila hal ini terbongkar, pemerintah jelas bakal mendapat protes keras dari rakyat. Senator Boynton sontak menjadi ketakutan sehingga terpaksa berpikir ulang. Sebaliknya, Jenderal Meade tetap bersikeras bahwa Firepower harus dibawa pergi dengan truk yang datang bersamanya. Dengan santainya, Edwin menyuruh Jack Taggart menembak truk tersebut sampai hancur lebur. Setelah menyaksikan lagi kehebatan persenjataan Firepower, Jenderal Meade pun tak mampu melakukan pemaksaan lebih jauh. Dengan demikian, Edwin mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu memanfaatkan Firepower demi tujuan pribadi. Di suatu perusahaan bernama Marston Manufacturing Group sedang berlangsung rapat eksekutif. Para petinggi perusahaan tersebut berencana menjalin kerjasama bisnis dengan Stark Enterprises. Pembicaraan mereka mendadak diganggu oleh kemunculan Edwin Cord. Selain itu, ada pula Firepower yang menerobos masuk dan membuat mereka terkejut. Edwin menyuruh mereka membatalkan rencana kontrak dengan Stark Enterprises. Karena berada di bawah ancaman Firepower, mereka terpaksa mematuhi perintah tersebut. Selanjutnya, Edwin terus menyuruh Jack Taggart melakukan berbagai tindakan demi menjatuhkan perusahaan Stark. Misalnya meledakkan kargo yang hendak dikirim oleh Acutech. Akibatnya, hasil pekerjaan Acutech selama berbulan-bulan musnah dalam sekejap. Serangan ini terus berulang sehingga Tony Stark memutuskan untuk turun langsung memeriksa pengiriman kargo. Dia juga berdiskusi dengan Rhodey tentang masalah tersebut. Akibat perbuatan Firepower, saham Stark Enterprises semakin lama semakin turun nilainya. Tony mengaku dia telah melaporkan semua ini ke pemerintah federal di Washington DC serta ke polisi. Tetapi mereka semua tidak segera melakukan langkah apapun. Tony menduga pasti ada pihak misterius yang mampu menekan pemerintah sampai tidak bisa bertindak. Di tengah pembicaraan ini, tiba-tiba Firepower datang sambil menghancurkan kargo yang sedang diperiksa oleh Tony. Untungnya Rhodey sigap menyelamatkan Tony agar tidak terkena pecahan kargo. Dalam situasi seperti ini, Tony bersikap waspada. Dia tahu betapa berbahayanya Firepower. Jack Taggart lalu memperdengarkan rekaman suara Edwin Cord. Dalam rekaman tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan dendam kepada Tony. Sebab Tony pernah membuat Edwin kehilangan perusahaannya yang bernama Cord Conglomerate. Jadi sekarang Edwin ingin membalas dendam. Dia berambisi membuat Tony kehilangan Stark Enterprises. Edwin menyuruh Tony menyerahkan perusahaan itu. Jika Tony menolak, maka Firepower akan melakukan tindakan yang lebih buruk lagi. Setelah rekaman tersebut berakhir, Jack Taggart mengingatkan Tony bahwa Iron Man sudah mati, sehingga Tony tak punya pelindung lagi. Jadi menurutnya Tony sebaiknya patuh. Begitu Firepower terbang pergi, Rhodey bertanya apa yang harus dilakukan berikutnya. Tony mengaku bahwa dia akan pulang. Rupanya Tony kini berubah pikiran. Dia akan merancang armor Iron Man yang baru. Selanjutnya, selama beberapa minggu Tony mengurung diri di dalam rumahnya. Dia tak menjawab telepon ataupun menerima tamu sama sekali. Ini tentu membuat kawan-kawan dan rekan-rekannya termasuk Rhodey bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya. Tony sendiri memang ingin sepenuhnya berfokus dalam proses pembuatan armor. Dia menambahkan temuan baru seperti partikel beta yang awalnya dikembangkan oleh Acutech. Dia memasukkan mode penyerangan dan pertahanan eksperimental yang sebelumnya masih berupa teori. Yang paling penting, dia memasukkan satu fitur spesial, yaitu kode rahasia jika ingin menduplikasi teknologinya. Tanpa kode tersebut, sirkuitnya akan hancur secara otomatis. Meskipun begitu, Tony tetap merasa takut teknologinya bisa dicuri lagi. Akibat rasa takut ini, Tony bertekad akan menghancurkan armor barunya setelah menghentikan Firepower. Armor baru ini memang sangat canggih. Tony merasa ngeri memikirkan apa yang akan terjadi apabila orang jahat menggunakannya. Beberapa hari kemudian,
Stark Enterprises membuka cabang baru di sebelah utara San Francisco. Acara pembukaan ini dihadiri oleh banyak orang, termasuk perwakilan Dewan Kota. Sayangnya, muncul firepower yang menyebabkan kerusakan serta melontarkan ancaman kematian. Akan tetapi, dia mendadak terjatuh akibat ditubruk sesuatu yang ternyata itu adalah Iron Man. Jack Taggart jelas tidak tahu bahwa sosok di hadapannya adalah Tony Stark. Dia mengira Tony telah menyewa orang yang berbeda sebagai Iron Man yang baru. Jack ingin membunuh Iron Man lagi, maka dia hendak menembakkan rudal. Alangkah terkejutnya Jack saat menyadari bahwa sistem pemandu rudalnya tidak berfungsi. Rupanya Tony sudah menemukan cara mengacaukan sistem tersebut. Jack yang merasa kesal nekat meluncurkan 8 rudal tanpa sistem pemandu. Tony mencoba fitur penembakan otomatis dan sukses menghancurkan semua rudal tersebut dalam waktu 3 detik saja. Jack berlanjut menembakkan particle cannon yang dengan mudahnya ditahan Tony menggunakan perisai energi. Perisai ini sendiri dibuat berdasarkan teknologi dari Armor Riders. Akibat gagalnya segala serangan tadi, Jack hendak terbang, tapi Tony tak mau membiarkan itu. Dia bergerak menjauh lalu meluncurkan serangan baru yang disebut Pulse Bolt. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka energi Pulse Bolt akan semakin kuat. Itulah sebabnya Tony harus menjauh terlebih dulu. Sesuai harapan Tony, Pulse Bolt menghantam armor Firepower dengan amat keras. Bahkan armor tersebut sampai mengalami kerusakan dan mulai meluncur turun. Tony kemudian terbang mendekati Firepower. Ketika melakukan ini, dia melintasi jarak 100 yard dalam sekejap. Jack Taggart kaget dengan kecepatan Iron Man. Sistem pendorong Iron Man memang sudah ditingkatkan oleh Tony. Setelah berada cukup dekat, Tony memukul Firepower sampai dia terjatuh dengan keras dan membuat lubang yang dalam di tanah. Dalam keadaan terpojok, Jack memutuskan mengerahkan sisa-sisa granat, rudal, dan tembakan energi sekaligus. Dia yakin Iron Man tidak akan mampu menghindari itu semua. Di luar perkiraannya, Tony sukses mengelak dari semua bahaya tersebut. Sebab kemampuan manuver Iron Man memang sudah diperbarui. Setelah segala cara gagal mengalahkan Iron Man, Jack berniat memakai senjata pamungkasnya, yaitu Terminix. Tanpa sistem pemandu, rudal tersebut belum tentu bakal tepat mengenai sasarannya. Namun itu tidaklah penting bagi Jack. Dia tahu bahwa demi mencegah rudal itu menyebabkan korban warga sipil, Iron Man pasti akan tetap menghentikan Terminix. Jack merasa percaya diri ujung-ujungnya Iron Man akan terkena ledakan Terminix. Akan tetapi, setelah diaktifkan, Terminix tidak kunjung melesat dari punggungnya. Rupanya komponen peluncuran menjadi macet akibat serangan Iron Man tadi. Padahal 30 detik lagi Terminix akan meledak. Kerusakan tersebut juga menyebabkan Jack tak bisa keluar dari armor Firepower. Situasi ini jelas membuat nyawanya menjadi terancam. Dia pun terpaksa meminta pertolongan kepada Iron Man. Walaupun Jack Taggart adalah musuhnya, Tony tak mau membiarkannya mati. Jadi Tony memikirkan cara demi menyelamatkannya. Jack sebenarnya meminta Tony mengeluarkan dirinya dari armor Firepower. Namun Tony berdalih tak bisa melakukannya. Karena itu dia harus mencari solusi lainnya. Sistem komputer Tony mungkin akan bisa mendobrak sistem Firepower dan membatalkan peledakan Terminix. Namun itu butuh lebih banyak waktu. Agar bisa mendapatkan tambahan waktu, Tony mengaktifkan fitur EMP yang diadaptasi dari Armor Force. Berkat EMP tersebut, hitung mundur mengalami jeda selama 6 menit dan memberi waktu bagi komputer Tony untuk bekerja. Proses ini berujung kesuksesan. Tony berhasil mendapatkan kode untuk membatalkan peluncuran. Melalui alat yang disebut Cyberprobe, Tony memasukkan kode tersebut pada armor Firepower. Dengan demikian, Terminix tidak jadi meledak sehingga Jack Taggart tetap hidup. Setelah terbebas dari bahaya, bukannya berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkannya, Jack justru melontarkan peringatan. Menurutnya kali ini dirinya memang kalah, tapi pasti ada berbagai pihak lain yang nantinya akan memburu Iron Man baru. Salah satunya pasti akan berhasil membunuhnya, seperti Jack membunuh Iron Man yang lama. Kata-kata tersebut membuat Tony kesal. Maka Tony mencabut helm Firepower secara paksa. Ini membuat Jack kaget. Ternyata Tony bisa saja mengeluarkannya dari armornya. Padahal tadi Tony bilang tidak bisa. Tony akhirnya mengaku bahwa dia tadi sebenarnya berbohong. Setelah urusan dengan Firepower beres, Tony pulang ke rumahnya dan merenung sambil memandangi lautan. Dia teringat janjinya pada diri sendiri untuk menghancurkan armor barunya. Namun dia juga memikirkan kata-kata Jack Taggart. Tony setuju bahwa pihak-pihak yang jahat dan kuat pasti akan terus bermunculan.
Walaupun tidak menyerangnya secara langsung, mereka bisa saja menjadi bahaya bagi orang-orang yang tak bersalah dan tak berdaya. Dia memang punya kewajiban untuk menjaga teknologinya agar tidak disalahgunakan. Walaupun begitu, dia punya kewajiban yang lebih besar untuk melindungi orang-orang dari kejahatan. Ujung-ujungnya, Tony membatalkan niat menghancurkan armornya. Dia mengambil keputusan untuk tetap beraksi sebagai Iron Man. Armor barunya sendiri kemudian terkenal dengan nama Neo Classic Armor. Itulah akhir cerita Armor Wars. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.